Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun, Zenji, 7 istri, dan Sue Ziyan terbang dari puncak gunung ke mansion tuan kota dan langsung menuju aula VIP. Ketika Zhen Yuanshan melihat Zenji dan Tan Yun memasuki aula VIP, dia membungkuk dan berkata, "Tuan kota, komandan datang ke tempat yang ditinggalkan awal 8 bulan yang lalu, dan sekarang berada di kota abadi bintang jatuh kami," ucap Zhen Yuanshan. Apa? Zenji berpikir setelah tenggelam, lalu dia bisa belajar tentang penghancuran kota abadi lainnya, ucap Zenji. Zhen Yuanshan berkata, "Tuan kota yakinlah, dari kata-kata gubernur, bawahan dapat mendengar bahwa setelah dia memasuki tanah yang ditinggalkan, dia datang langsung ke kota abadi meteorit, dia seharusnya tidak tahu tentang penghancuran kota-kota besar abadi. Bawahan memberitahu komandan, mengatakan bahwa tuan kota Anda mencari alkimia, jadi dia meminta bawahan untuk memanggil Anda kembali," ucap Zhen Yuanshan. Mendengar itu, Zenji menatap Tan Yun. "Kakak, bagaimana menurutmu?" ucap Zenji. Tan Yun tidak menjawab langsung, tetapi bertanya, "Zenji, seberapa kuat kamu sekarang dalam melompat?" ucap Tan Yun. "Aku tidak takut pada Kaisar Abadi tingkat 8, ucap Zenji berpikir sejenak dan berkata. "Oke." Tan Yun berkata, "Kamu, aku, Su Bing, dengan Rower, kami berempat bergabung. Bahkan jika itu adalah Kaisar tingkat 9 di ranah Kaisar, kami tidak takut, dan kami takut bahwa komandan akan gagal. Lebih dari 49 tahun yang lalu, dia adalah peringkat ke-6 dari alam Kaisar Abadi. Dalam waktu yang singkat, dia mungkin adalah peringkat ke-9 dari alam Kaisar Abadi. Kali ini, kita akan menangkapnya, dan gunakan dia untuk meninggalkan tanah terbengkalai," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengirim transmisi suara kepada Suan Yuanru. Sekarang Suan Yuanru yang merupakan alam Kaisar Abadi peringkat pertama, memandang Sen Subing dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya. "Sister Sen, kecepatan di mana ranah Anda telah meningkat benar-benar terlalu cepat. Anda sebenarnya sama dengan saya di peringkat pertama dari ranah Kaisar Abadi," ucap Suan Yuanru. Sen Subing tersenyum dan meraih tangan Suan Yuanru. "Meskipun Anda dan saya berada di ranah yang sama, saya khawatir saya tidak sama. Aku bukan lawan Anda," ucap Sen Subing. "Saudari Sen, Anda rendah hati," ucap Suan Yuanru tertawa, dan Tan Yun menyuruh Suan Yuanru untuk bertanggung jawab atas kedatangan utusan yang lebih awal. Setelah Tan Yun membawa Zhen Yuanshan ke istana Ling Qiaodao, dia terbang keluar dari King Tian Xiancheng bersama Suan Yuanru, Su Bing, dan Zenji, dan tiba di meteorit Xiancheng pada bulan April. Sebelum tiba, untuk mencegah utusan itu mengenali Suan Yuanru, Tan Yun membiarkannya memasuki istana Ling Qiaodao. Sesaat kemudian, di kota abadi bintang jatuh, di istana tuan kota. Di taman belakang dengan bunga dan tanaman eksotis, aroma harum di sekitar hidung, seorang lelaki tua berjubah putih, berusia sekitar 80 tahun, duduk bersila, di mata keruh, mengungkapkan warna obsesi. "Aroma, benar-benar harum, utusan ini ada di belakang, di taman, aku bisa mencium aroma wangi Zhen Xiao Niwer yang tersisa. Zenji, ketika kamu kembali kali ini, pengawas ini harus menjadikanmu wanitaku." "Oh tidak, itu adalah hewan peliharaan perempuan tepatnya." "Ahahaha," ucap dari orang tua itu. Pada saat ini, Zhen Yuanshan melangkah ke taman belakang, dan berkata dengan hormat, "Komandan Abadi, Junior telah membawa tuan kota kita kembali," ucap Zhen Yuanshan. "Benarkah? Baiklah. Itu bagus," ucap orang tua itu perlahan bangkit dan berkata dengan senyum panjang, "Pimpin jalan," ucap orang tua itu. "Junior itu patuh," ucap Zhen Yuanshan dengan hormat mengundang pramugara ke aula Zhenxian. Komandan melangkah ke aula satu langkah dan langsung mengabaikan Tan Yun, tapi dia tidak bisa mengabaikan Sen Subing di samping Tan Yun. "Tuan kota Zhen, siapa ini?" ucap komandan memandang Zenji dan bertanya. Zenji membungkukkan badannya dan berkata, "Lapor ke Panglima, namanya Sen Subing, dan dia adalah istri dari temanku Tan Yun," ucap Zenji. "Sial, gadis cantik seperti itu sebenarnya sudah menikah, tapi, hei, mengambil istri orang lain juga tidak masalah. Itu hal yang keren," ucap komandan diam-diam berkata, perlahan-lahan memutar kepalanya dan menatap Tan Yun. "Anak kecil, mungkinkah kamu Tan Yun?" ucap komandan itu.
Iya, Pak, junior adalah Tan Yun, ucap Tan Yun. Tan Yun berpikir dalam hati, Pak Tua, jika Anda berani memikirkan Subing, saya akan membuat Anda mati, ucap Tan Yun. Komandan itu berkata tanpa malu-malu. Anak kecil, istrimu sangat cantik, lihat kakinya yang indah, hehe dan pinggangnya yang kecil dengan pegangan penuh. Alangkah kerennya jika awan menutupi hujan di sofa, hahaha, ucap komandan itu. Mendengar ini, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi sebenarnya, kemarahan yang mengerikan muncul di hatinya. Pada saat ini, nasihat Suan Yuan Rou terdengar di benak Tan Yun, Sen Subing, dan Zhen Ji. Orang ini adalah alam kaisar abadi tingkat 9. Tan Yun, jangan impulsif untuk saat ini, ucap Suan Yuan Rou. Tan Yun mendengar bahwa komandan adalah kaisar abadi di tingkat ke-9. Tan Yun mencibir dalam hatinya, orang tua, hari ini saya harus mengeluarkan Anda dari kram Anda, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Zhen Ji memandang komandan, dia mata indah yang dipenuhi dengan jijik. Saya tidak tahu Anda mencari saya, ada apa dengan saya, ucap Zhen Ji. Ada apa? Wajah komandan tiba-tiba menjadi suram. Xiao Jiji, bukankah kamu menanyakan pertanyaan ini? Hari ini, komandan ini, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Anda menjawab komandan ini, apa pendapat Anda Zhen Ji tentang gubernur? Ucap komanda itu. Jangan bermimpi, saya tidak akan setuju untuk menikahi kamu, ucap Zhen Ji. Apakah kamu yakin? Ucap komandan itu membuat alis putihnya bergetar. Tentu saja, ucap Zhen Ji menjawab dengan tegas. Gadis bau, jangan bersulang, jangan makan minuman yang enak, ucap komandan itu sangat marah. Dan segera, memikirkan sesuatu, nada suaranya mengandung arti dari situasi keseluruhan. Zhen Ji kecil, sebagai manusia, jangan banyak bicara, kamu pasti setuju, jangan terlalu sibuk untuk menolak. Aku akan memberitahumu sesuatu selanjutnya. Dengar, kupikir kau akan setuju, ucap komandan itu. Zhen Ji hanya tersenyum. Komanda itu berkata sambil tersenyum. Kaisar abadi Hongmeng 9 surga, menghabiskan 10.000 tahun di alam dewa penyempurnaan abadi, dan akhirnya setahun yang lalu, dia memadatkan kedewaan, posisi ilahi berhasil diserang, dan saya naik ke alam dewa Hongmeng, ucap komandan itu. Mendengar ini, Fang Ziqing di istana Lingqiao Dao mengepalkan tangannya erat-erat. Anjing ini benar-benar menjadi dewa, ucap Fang Ziqing. Kemarahan Fang Ziqing dapat dibayangkan. Dia tahu bahwa jika dia ingin membalas dendam, dia harus menjadi dewa. Di dalam aula, Zhen Ji mencibir dan berkata, Gubernur, apakah ada hubungannya dengan saya? Apakah anjing tua itu dewa atau bukan? Ucap Zhen Ji. Gubernur berkata dengan acuh tak acuh, hanya mengandalkan anjing tua, dia punya 100 kepala untuk membunuh. Tapi utusan ini akan melindungimu. Mengenai apakah itu ada hubungannya denganmu, hehehe, tentu ada hubungannya dengan itu. Tidak hanya ada hubungannya denganmu, tetapi memiliki hubungan yang hebat dengan seluruh tanah terbengkalai, dan terkait dengan nasib Anda, dan juga terkait dengan nasib semua penjahat tingkat tinggi dan rendahan, makhluk abadi tingkat rendah di seluruh tanah terlantar, dengarkan aku. Sekarang Kaisar Abadi dari 9 surga Hongmeng telah diambil alih oleh Fang Rulong, Tuan Muda dari Rumah Abadi 9 surga. Baru 8 bulan yang lalu, sebagai Tuan Muda dari ke-11 pangkat dari alam Kaisar Agung, dia telah naik tahta dan menjadi Kaisar Abadi Jiutian yang baru. Pada hari Kaisar Abadi Jiutian naik tahta, seluruh alam abadi perayaan Jiutian dirayakan bersama, dan Kaisar Abadi Jiutian sangat senang, jadi dia memerintahkan untuk menghancurkan tanah yang ditinggalkan, dan membiarkan para abadi yang melakukan kejahatan di sini, serta semua abadi yang lebih rendah, semuanya mati, ucap komandan itu. Mendengar ini, Zhen Ji mengutuk dengan suara dingin, Kaisar Abadi 9 surga benar-benar bukan manusia, dia hanyalah binatang buas, dengan begitu banyak makhluk hidup, bagaimana dia bisa mengatakan membunuh. Sebelum Zhen Ji selesai berbicara, dia melanjutkan, oh benar, Kaisar Abadi Jiutian adalah hanya seekor anjing tua, pada awalnya adalah binatang buas, ucap Zhen Ji. Zhen Ji, kamu sombong, komandan itu berkata dengan tajam, jika bukan karena kamu salah satu dari 4 wanita cantik di alam abadi 9 surga, jika tidak, komandan ini akan membunuhmu sekarang. Dan juga, izinkan saya memberitahu Anda, dunia telah berubah sekarang, baru 9 bulan yang lalu, Si Yuan Agung, kekacauan penguasa memerintahkan untuk menutup gerbang dunia abadi dan melarang orang-orang kelas bawah dari alam fana untuk naik. Setelah semua abadi kelas bawah di tanah yang ditinggalkan telah mati,
tidak akan ada lagi kelas bawah yang tercela, orang-orang untuk naik dan keabadian kelas atas saya, berbagi sumber daya kultivasi dari dunia abadi, ucap dari komanda itu. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Pencipta tertinggi, kekacauan tertinggi, tunggu aku, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Jiji, komandan ini mengambil risiko pembangkangan. Saya datang ke sini hari ini untuk menjemput Anda dan kemudian menghancurkan tanah yang ditinggalkan. Apakah Anda tidak ingin membalas dendam? Hanya saja komandan ini melihat melalui kota Tianxian. Kota Ouyang Duantian sangat marah, dan dia dapat membantu Anda. Oh, tentu saja, jika Anda ingin membalas dendam, jika Anda ingin mendapatkan bantuan dari komandan ini, maka Anda harus bersumpah untuk menjadi wanita komandan ini. Jika tidak, Anda, hari ini akan mati. Balas dendam keluarga Zen Anda tidak akan pernah terbalaskan. Sedangkan aku tidak ingin keras pada orang lain, kamu harus membuat pilihan hari ini. Jadilah istriku, atau, mati, ucap komandan itu. Setelah itu, sang komandan melirik Tan Yun, hal yang sama berlaku untuk Anda, selama Anda memberikan istri Anda kepada komandan ini dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda, ucap komandan itu. Dari sudut pandang komandan, apakah Tan Yun atau Zenji akan setuju untuk hidup? Tan Yun menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata kepada Zenji, bertindaklah sesuai dengan kesempatan, ucap Tan Yun. Baiklah, setelah transmisi suara Zenji, dia memohon dengan matanya, Tuan Komandan, selama gadis kecil itu berjanji kamu, bisakah kamu benar-benar membalaskan dendamku, ucap Zenji. Hahaha, tentu saja, setelah Komandan Lang tersenyum. Dia membuka tangannya dan berkata sambil tersenyum, Jiji kecil, kemarilah, ucap komandan itu. Dengan tatapan gelisah, dia berjalan menuju gubernur. Komandan dalam suasana hati yang bahagia, dia telah memutuskan bahwa Zenji akan dipimpin oleh hidung dalam menghadapi perseteruan mendalam keluarga Zen. Kakak, ipar, ayo kita lakukan, ucap Zenji. Setelah transmisi suara diam Zenji, dia datang ke momen di depan komandan. Sosok itu menghilang dalam sekejap, dan cahaya pedang berwarna darah muncul di sebelah kanan lengannya, dan itu menebas ke arah leher komandan. Kecepatannya mencengangkan. Puci. Darah berceceran, dan jari-jari yang patah terbang secara horizontal. Komandan menjerit, ketika dia menghindar, dia tanpa sadar memblokir lehernya dengan tangan kirinya, tiba-tiba, tangan kirinya terputus kecuali ibu jarinya. Dasar jalang, beraninya kau menyakitiku, wajah sang komandan mengerikan. Lihat bagaimana aku menangkapmu, bagaimana menghadapimu, ucap komandan itu benar-benar marah. Bunuh. Lengan Giok Zenji menjentik, dan tiba-tiba, kuali ungu muncul dari udara tipis, dan langsung melonjak ke 1000 kaki besar, boom. Setelah meledakkan seluruh aula, komandan itu bergegas pergi. Langkah fantastis ruang waktu, ucap Sen Subing. Sen Subing memegang pedang, Li Ying langsung menjadi transparan. Dia tampaknya mengabaikan batasan ruang dan waktu, dan menyerang komandan. Ruer, bertarung, ucap Tan Yun. Selama transmisi suara Tan Yun, Suan Yuan Rou muncul dari reruntuhan dari udara tipis. Segera, dia melemparkan mata ilahi dari klan roh, panah mata Tianxuan. Kemudian, ribuan anak panah Tianxuan bertebaran dari langit rendah dan melesat ke arah komandan ke segala arah. Setiap panah membuat kekosongan runtuh, sangat menakutkan. Pada saat ini, kuali ilahi Qianzhang sedang menghancurkan kepala komandan, dan ada panah mata Tianxuan di sekitar, meledak dengan kedap udara. Dan panah mata Tianxuan ini, di bawah kendali Suan Yuanru, semuanya menghindari Sen Subing, yang menyerang dengan pedang ke komandan kekaisaran. Pedang ilahi pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Pedang ilahi tiba-tiba meledak dari alis Tan Yun, dan kemudian, Jin Ni, Muxin, Qin Ying, dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya terbang keluar dari pikiran mereka dan berputar ke segala arah, kilat menyambar, berbentuk cincin, dengan gunung abadi meteorit yang mengelilinginya. Bas! Segera, layar besar cahaya Hongmeng meledak dari 11 pedang terbang, menutupi seluruh gunung abadi meteorit. Tapi itu Tan Yun, setelah melemparkan formasi pedang pembantaian Hongmeng, pada saat Tan Yun, semua orang di rumah penguasa kota di puncak gunung digulung oleh kekuatan pengekangan yang lembut, dan mengirim Hongmeng membantai formasi pedang ilahi seperti kilat. Ah! 3 bajingan sialan. Komandan ini tidak bisa melepaskanmu, ucap komandan itu. Pada saat ini, teriakan komandan terdengar, dan Tan Yun memalingkan muka,
Tetapi melihat luasnya Hongmeng Void, komandan panik, kekuatan kaisar kuno meletus di tubuh, dia mengangkat lengan kanannya, tombak panjang sub-artefak kekuatan kuno putih susu, melesat ke langit dari Manset, dan menusuk kuali ilahi ungu. Dia naik ke udara dan mengambil tombak ke tangannya. Meskipun dia nyaris lolos dari Sen Subing yang telah menggunakan langkah sihir ruang dan waktu untuk membunuh dengan pedangnya, 3 anak panah Tianxuan yang datang lebih dulu datang dengan sepasang anak panah. Aliran darah menembus dadanya dan menembus punggungnya hampir di sebelah jantungnya. Tongguan membuat sudut mulutnya meluap dengan darah, meraung kesakitan sambil menari tombaknya, dan tiba-tiba, dalam radius 10.000 kaki, muncul satu demi satu bayangan tombak sepanjang 100 kaki dari kekuatan kaisar kuno. Bang bang bang. Langit yang penuh dengan bayangan tombak menghancurkan semua panah mata Tianxuan yang berasal darinya. Betul sekali. Semuanya turun. Tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan komandan sangat dalam. Sen Subing seperti Dewi Ruang dan Waktu, memegang pedang di celah di antara bayang-bayang pistol, dan dalam sekejap mata, muncul di atas kepala komandan, dan pedang menebas ke bawah kepalanya. Hampir pada saat yang sama, Suan Yuanru yang telah memadatkan pelindung es Tianxuan dan pedang es Tianxuan, muncul di belakang komandan dengan niat membunuh yang menakjubkan, mengayunkan pedangnya ke arahnya, dan menebas di tengah. Boom! Dalam keruntuhan kekosongan, pergelangan tangan Zhen Jihao berputar, dan kuali ilahi ungu mekar di samping, mengenai dada utusan. Menghadapi pengepungan ketiga wanita itu, sang komandan membuat matanya merah, dan dia menyadari pada saat ini bahwa ini adalah konspirasi melawan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ketiga wanita itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melompati tantangan. 3 bajingan, aku khawatir kamu benar-benar tidak bisa berurusan denganku, komandan itu meraung dengan suara serak, tapi sayang, kamu salah perhitungan. Hari ini kalian 3 gadis kecil, tidak ada yang bisa aku tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Lihat bagaimana aku menangkapmu dan menghancurkanmu sampai mati, badak abadi berlapis emas. Keluarlah untukku, ucap komandan itu. Mengikuti teriakan keras sang komandan, sekelompok sinar emas melesat keluar dari tas binatang peri yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, seberkas sinar emas itu berubah menjadi badak emas dengan ketinggian 10 kaki dari dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Boom! Badak emas meledak dengan aura tingkat 9 dari kedewasaan Kaisar Bis, menyebabkan kekosongan runtuh. Badak lapis baja emas adalah tunggangan yang diberikan Kaisar Abadi 9 Surga Fang Rulong kepada komandan, wilayahnya setara dengan kekuatan Kaisar Abad 8 tingkat ke-9. Bas! Dengan sapi ini, aku tahu siapa di antara kalian yang bisa membunuh tuanku, ucap badak lapis baja emas mengaum, dan menabrak kehampaan, satu tanduk di kepalanya memancarkan jin yang tajam, menyerang Suan Yuanru yang tidak curiga. Suan Yuanru tidak menghindar tepat waktu, dan Tan Yun berteriak, hati-hati, Rower. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, Tan Yun melintas dari langit di atas Falling Star Immortal Mountain, tendangan voli Suan Yuanru pergi, dan dia ada di belakangnya, punggungnya ditusuk oleh satu tanduk badak emas. Puci, tanduk tunggal yang tajam menembus punggung Tan Yun dalam sekejap, menyembur keluar dari dada Tan Yun dengan darah yang berceceran, membuat Tan Yun bergantung pada satu tanduknya. Sebuah panah berdarah keluar dari mulut Tan Yun, tapi untungnya hatinya tidak terluka. Tan Yun, apakah ada yang salah denganmu? Kenapa kamu begitu bodoh? Ucap Suan Yuanru memandang Tan Yun, keduanya tersentuh dan patah hati. Tepat saat dia terganggu, setelah komandan menghindari pedang dari Sen Subing, dia melompat ke udara dan menebas punggung Suan Yuanru dengan tombak. Duri. Segera, parit yang dalam dipotong dari pelindung es Tianxuan Suan Yuanru, dan kulit di bagian belakang kulitnya yang seperti batu giok terbelah, memperlihatkan tulang-tulangnya. Rower, Subing, Zenji, jangan pedulikan aku, kamu berurusan dengan komandan dengan sepenuh hati, Tan Yun berteriak, bawa aku untuk membunuh binatang ini, dan aku akan datang untuk membantumu, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan kera iblis pembantai surga dan singa naga emas bertarung sangat sederhana. Karena dia tahu bahwa ranah kera tua dan lelaki besar itu terlalu berbeda dari badak lapis baja emas. Suamiku, kamu harus berhati-hati, ucap Sen Subing menyeka air mata dari sudut matanya, dan bertarung dengan Suan Yuanru, Zenji, dan komandan lagi. Menghadapi pengepungan ketiga wanita itu, sang komandan menjadi semakin berani. Ying Ying,
Datang dan bantu mereka berurusan dengan komandan, ucap Tan Yun berkata kepada Tuoba Yingying yang telah memasuki tingkat ke-12 dari ranah kerajaan kaisar di Lingqiao Dao Hall. Kamu tidak dapat mengendalikan begitu banyak sekarang, kamu dapat melakukan apa saja Anda bisa. Saya telah mengerahkan susunan pedang, setelah Rower memulihkan ingatannya, cepat atau lambat, dia akan tahu bahwa saya adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Anda tidak perlu menyembunyikan kekuatan Anda, dan kamu tidak boleh membiarkan mereka melakukan kesalahan. Saya perintahkan, Anda tidak boleh memiliki kejadian tak terduga, ucap Tan Yun. Bawahan patuh, ucap Tuoba Yingying muncul entah dari mana di depan Tan Yun, dan segera membunuh komandan dengan pedang. Selamat siang, setelah utusan mengetahui bahwa Tuoba Yingying berada di peringkat ke-12 dari alam kerajaan kaisar, dia menyeringai, utusan ini akan memberitahu Anda hari ini, bahwa saya peringkat ke-9 dari alam kaisar abadi kuat. Badak lapis baja emas, Anda dengan cepat membunuh Tan Yun, semut urutan ke-7 dari kerajaan kekaisaran, dan kemudian datang dan bantu saya, ucap komanda itu. Baik Tuan, ucap badak itu. Setelah badak lapis baja emas menjawab, segera membawa Tan Yun dengan satu tanduk dan menukik ke bawah turun, dan memukul meteor Immortal Mountain yang berdiri di formasi pedang ilahi Hongmeng. Bang! Boom! Crash! Dengan suara keras, badak lapis baja emas itu tertanam dalam di puncak besar melawan Tan Yun. Dalam sekejap, puncak gunung runtuh, dan puing-puing sebesar rumah terlempar ke udara, menahan Tan Yun dengan tanduk tunggalnya, menabrak puncak gunung meteor Xianshan, dan menembus tebing-tebing gunung. Tan Yun dipukul dengan tinnitus, pusing, dan mengeluarkan 3 suap darah. Badak lapis baja emas membuang kepalanya, dan melemparkan Tan Yun dari satu culanya. Tan Yun yang memiliki lubang darah di dadanya, menyemprotkan darah dan jatuh di meteor Immortal Mountain yang hancur seperti bola meriam. Semut rendahan, lembu ini akan menghancurkanmu hari ini, ucap badak lapis baja emas meludah, dan dalam kehampaan seperti ombak, tubuhnya tiba-tiba naik dari 10 kaki menjadi 5.000 kaki. Tubuhnya yang agung seperti gunung emas raksasa, dengan raungan, mengangkat kaki depannya dan melangkah menuju Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak menggunakan kekuatan supernatural apapun dalam formasi pedang pembantaian Hongmeng, dia juga tidak menggunakan seni pedang pembantaian Hongmeng. Karena dia khawatir Suan Yuanru, Tuoba Yingying, Shen Subing, dan Zhen Ji bukan komanda. Dia lebih mengerti bahwa jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia akan sangat kelelahan. Bahkan jika dia membunuh badak lapis baja, pada saat itu, jika keempat putrinya kalah dari panglima tertinggi, dia dan keempatnya anak perempuan hanya harus mati. Pada saat yang sama, Tan Yun sangat percaya bahwa bahkan jika dia tidak mengalahkan badak lapis baja emas daripada kekuatan fisiknya, dia masih bisa menghancurkannya. Binatang buas, kamu ingin menghancurkanku. Mata Tan Yun tajam, dan dia berkata dengan tajam, angin dan guntur mendominasi tubuh, ucap Tan Yun. Segera setelah itu, apa yang membuat badak lapis baja emas bingung adalah bahwa ukuran manusia kecil di bawah telah melonjak ke ukuran raksasa. Wow! Saat Tan Yun mengerahkan dominasi angin dan gunturnya, tiba-tiba, saat angin mengamuk di atas kota meteorik, kekuatan guntur seperti ular piton raksasa, dan kekuatan angin seperti naga panjang, melingkari tubuh Tan Yun yang seperti gunung. Aum! Tan Yun mengeluarkan raungan kasar. Menghadapi kaki depan badak lapis baja emas, dia tidak hanya tidak menghindar atau menghindar, tetapi juga menekuk lututnya dan menginjak tanah. Segera, Tan Yun yang seperti gunung bangkit dari tanah, mengayunkan tinju kirinya yang besar, dan mengenai kaki depan kiri badak lapis baja emas. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, kulit kepalan tangan kiri Tan Yun meledak, memperlihatkan tulang kepalan tangan yang terkepal. Kekuatan benturan besar mengalir ke lengan kiri Tan Yun dari permukaan tinju, dan langsung menuju ke tubuhnya, dia diinjak-injak oleh badak lapis baja emas dan jatuh ke arah gunung meteor. Ah, kaki banteng ini, ucap badak itu. Di sisi lain, badak lapis baja emas mengeluarkan suara ratapan yang tragis, seluruh kuku depan kirinya, darah dan daging berceceran, dan tulang kuku retak dengan retakan yang mengejutkan. Di bawah pukulan Tan Yun, badak lapis baja emas setinggi 5.000 kaki diledakkan ke langit. Bang! Gunung meteor dengan ketinggian ratusan ribu kaki runtuh, tetapi Tan Yun yang jatuh. Dengan kaki kanannya di puncak gunung, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba bergegas ke kehampaan dan muncul di atas sisi kiri badak lapis baja emas. Tan Yun tubuhnya berputar di udara,
kaki kanannya seperti cambuk raksasa, menamparkan punggung badak lapis baja emas. Ah, badak lapis baja emas menjerit, dan bulu di punggungnya meledak, memperlihatkan kerangka punggungnya yang mengerikan. Tubuhnya setinggi 5.000 kaki, menyemprotkan darah seperti air terjun, dan setelah jatuh beberapa ribu kaki, ia berhenti dan berdiri di udara. Pada saat ini, pada sepasang pupil raksasanya, ada kilau haus darah, jelas, itu benar-benar marah. Benyu, aku akan membunuhmu, ucap badak lapis baja emas meraung, mengguncang langit, anggota tubuhnya dalam kehampaan, berlari, dan menyerbu ke arah Tan Yun. Saat badak lapis baja emas bergegas dari kehampaan, satu tanduk di kepalanya memancarkan kekuatan emas yang menakutkan. Sepertinya tanduk emas dengan panjang 100 meter, mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Pedang ilahi pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi pembantaian Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa 800 kaki di tangannya. Dengan kedua pedang di tangan, Tan Yun menukik ke bawah dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan kekosongan dan menghancurkan tanduk emas. Saat percikan memercik, luka pedang yang dalam ditebas dari tanduk tunggal Baizang, dan dampak badak lapis baja emas yang mengguncang langit dan bumi hampir menjatuhkan pedang Hongmeng Slaying Excalibur di tangan Tan Yun. Kekuatan yang sangat kuat, ucap, Tan Yun memegang pedangnya di kedua tangannya, dan terlempar sejauh puluhan ribu kaki oleh dampaknya. Sebelum dia bisa berdiri teguh, badak lapis baja emas datang dari langit dan menginjak dadanya dengan satu kuku. Wow, dengan suara nyaring, Tan Yun menyemburkan darah dari mulutnya yang besar, merasakan organ-organ dalamnya seolah-olah tergeser, dan tubuhnya ditendang oleh badak lapis baja emas. Manusia rendahan, pergi ke neraka, ucap badak itu. Badak lapis baja emas melangkah ke udara dan menginjak bagian atas kepala Tan Yun. Jika Anda diinjak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Langkah ilahi Hongmeng. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini, ucap Tan Yun meraung dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Seperti hantu besar, berkelebat berbahaya dan berbahaya di bawah kuku badak lapis baja emas. Muncul di belakang badak emas. Badak lapis baja emas melangkah ke udara, dia tampak sangat terkejut. Pada saat ini, badak lapis baja emas merasakan kekuatan sobek besar yang datang dari ekornya, dan kemudian, pusing, penglihatan di depannya mulai kabur. Wosh wosh. Tapi Tan Yun yang berdiri di udara, menyingkirkan pedang pembunuh Hongmeng, meraih ekor badak lapis baja emas dengan kedua tangan, dan mulai mengayunkannya. Tan Yun yang seperti gunung berputar seperti gasing raksasa yang berputar dari kehampaan, dan badak lapis baja emas yang diayunkannya membuat teriakan yang menusuk, pelan-pelan, terlalu cepat, terlalu cepat. Sapi ini pusing, kamu tidak akan membiarkanmu pingsan, bagaimana aku bisa membunuhmu nanti, ucap badak itu. Tan Yun mengguncang badak lapis baja emas, berputar dengan putus asa, dan setelah beberapa saat, badak lapis baja berguling dan muntah. Saat berikutnya, Tan Yun tidak pernah berhenti. Tan Yun tidak tahu berapa kali dia melemparkan badak lapis baja emas, tangannya mengendur, dan badak lapis baja emas dilemparkan ke dalam Hongmeng Void ratusan ribu kaki seperti bola meriam. Setelah berhenti di kehampaan, ia tidak bisa membedakan antara timur, barat dan barat laut, dan terus berteriak, manusia tercela, sapi ini akan menghancurkanmu, ucap badai itu. Tan Yun berbalik berkali-kali, dia juga merasa pusing. Tan Yun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan naik ke udara, satu langkah melintasi kekosongan 300.000 kaki, tubuhnya berada dalam kekosongan, kakinya tiba-tiba meregang, dan dia naik di belakang badak emas berlapis baja yang masih belum tahu selatan, timur, dan barat laut. Bang bang bang. Segera, Tan Yun mengangkat tinjunya yang besar, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menabrak bagian belakang badak lapis baja emas seperti badai. Segera, kulit belakang badak lapis baja emas pecah, darah dan daging memercik, dan ada retakan padat di tulang belakang besar yang terbuka. Jangan lawan, aku mengaku kalah. Maafkan hidupku. Teriakan tragis badak lapis baja emas menyebar jauh. Ketika komandan berada dalam pertempuran sengit dengan 4 wanita, komandan yang berada di atas angin mendengar kata-kata itu. Dia melihat, mengikuti suara itu. Melihatnya saja membuatnya terengah-engah. Dia berseru tak percaya, Tan Yun, apakah kamu manusia atau binatang? Mengapa ukuranmu bisa menjadi besar, ucap komandan itu. Mendengar teriakan komandan, Suan Yuanru tanpa sadar melihat saat itu, matanya tertuju pada Tan Yun.
Melihat Tan Yun, dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa saya merasa akrab ketika saya melihat bentuk tubuhnya, dan susunan pedang yang dia atur juga terasa akrab bagi saya. Di mana saya melihatnya, tapi aku tidak bisa mengingatnya, ucap Xuan Yuanrou di dalam hatinya. Pada saat ini, suara cemas Zenji menyela pikiran Xuan Yuanrou, apa yang membuatmu terpana, hati-hati di sisi kiri, ucap Zenji. Ketika Xuan Yuanrou sadar kembali, komandan memegang tombak telah memotong luka dalam tulang di bahu kiri Xuan Yuanrou. Segera, komandan menikam tenggorokan Xuan Yuanrou dengan tombak. Xuan Yuanrou tidak bisa menghindar tepat waktu, dan pada saat kritis, Shen Subing memegang pedang, melintas melewati Xuan Yuanrou, dan memotong ujung tombak yang menusuk tenggorokan Xuan Yuanrou dengan pedang. Jelas, jika bukan karena penyelamatan Shen Subing, Xuan Yuanrou kemungkinan besar akan jatuh. Xuan Yuanrou, bagaimana kamu bisa terganggu saat ini? Shen Subing memarahi dengan dingin. Tingkatkan semangatmu, ucap Xuan Yuanrou. Saudari Shen, aku salah, jangan marah, ucap Xuan Yuanrou menjawab dengan meminta maaf dan berterima kasih, lalu melemparkannya pergi merasa bingung dalam kebahagiaan, dia mulai melawan dengan konsentrasi penuh. Tidak, retak. Pada saat ini, suara tragis badak lapis baja tiba-tiba berakhir, dan dalam suara retakan tulang yang jelas dan menakutkan, tinju itu menghancurkan tulang belakang badak emas. Badak lapis baja emas menyemburkan darah dari mulutnya dan jatuh dari selangkangan Tan Yun. Boom! Puing-puing memercik, dan badak lapis baja emas yang sekarat menabrak puluhan ribu meter tumpukan puing di gunung meteor Xianshan yang runtuh. Huci-huci. Saat Tan Yun terengah-engah, lubang darah di dadanya terus meluap dengan darah. Raja beruang naga Tian Luo, Anda keluar dan mengambil pil kaisar binatang ini, dan kemudian melahap sumber kaisar di dalam untuk meningkatkan kekuatan, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.